Halo guys, kembali lagi di channel HP Bay. Ya, udah lama aku nggak bikin video seputar dunia perfitur-fituran lagi. Ya, kali ini aku akan membahas 15 fitur penting di Xiaomi Redmi 8A Pro. Ya, soalnya sekarang masih banyak orang beli HP hanya sekedar tahu RAM, sama kamera. Coba kalau kita sedikit tahu tentang dunia perfitur-fituran yang dibawakan oleh sebuah HP, pasti itu akan sedikit ngebantu di penggunaan keseharian kita. Oke, daripada kelamaan, yuk langsung aja kita masuk ke fitur yang pertama. Oke guys, dan fitur yang pertama adalah ketuk 2 kali untuk mengaktifkan layar. Jadi kalau fiturnya belum diaktifkan nggak bisa nyala. Jadi fitur ini berguna banget daripada kita tekan tombol-tombol yang cukup kelamaan ini. Apalagi kalau kalian yang tombolnya rusak, fitur ini cukup berguna. Ya mungkin kita langsung aja ke caranya ya. Menuju pengaturan, terus kalian pilih layar kunci. Terus kalian pilih di situ ada ketuk layar 2 kali untuk membangunkan. Kita aktifkan dan sekarang kita matikan dan sekarang kita tes. Ya, jadi sudah bisa berfungsi. Oke, dan sekarang kita masuk ke fitur yang kedua adalah angkat untuk membangunkan layar. Ya, jadi dengan fitur ini kita akan lebih simple dan lebih cepat lagi untuk mengakses layar hidup. Nggak usah ketuk-ketuk, nggak usah tekan-tekan tombol, kita tinggal angkat HP-nya dan langsung hidup. Caranya untuk menjangkau fitur ini adalah kita klik aja pengaturan, terus kita pilih di situ ada layar kunci. Terus kalian dipilih itu bagian bawah tidur adalah angkat untuk membangunkan. Ya, tinggal diaktifkan aja. Sekarang kita akan tes. Oke guys, dan sekarang kita masuk ke fitur yang ketiga adalah layar penuh. Ya, jadi mungkin sudah hampir banyak banget ya HP Android, apalagi kelas entry level. Untuk bezel bagian samping atas itu oke lah, tapi bezel bagian bawah seperti yang kalian lihat ini cukup tebel banget dan sangat ngeganggu karena nggak sinkron atas sama bawah. Ditambah lagi navigasi di bagian bawah yang ngepotong banget kepada luas layarnya seperti yang kalian lihat, ini jadi lebih tebel. Mungkin langsung aja menuju ke caranya adalah klik pengaturan, terus kalian pilih di situ setelan tambahan, terus kalian pilih lagi di situ tampilan layar penuh, tinggal dipilih aja ini yang gerakan layar penuh. Yuk, sekarang seperti yang kalian lihat layarnya jadi benar-benar full atas sama bawah, dan untuk pengoperasiannya bisa tinggal dibaca balik, tinggal di swipe dan di sini di swipe-nya bebas, yang penting dari tepi ke tengah, di bagian atas, bawah atau kanan atau kiri. Dan untuk bagian balik ke home tinggal di swipe bagian bawah ke atas. Untuk melihat aplikasi yang sedang berjalan tinggal di swipe, ditahan seperti ini. Jadi ya, kalau masih pertama mungkin rada kesusahan ya, tapi kalau udah biasa oke. Oke guys, dan selanjutnya fitur yang keempat adalah pintasan tombol. Ya, dengan fitur ini kita akan lebih bisa memaksimalkan fungsi dari tombol-tombol di samping ini selain hanya volume dan power. Ya, mungkin langsung aja kita melihat seperti apa fiturnya. Kita menuju ke pengaturan. Terus kalian pilih scroll ke bawah, di situ ada yang namanya setelan tambahan. Terus di situ ada pilih pintasan tombol, dan di situ banyak banget seperti jalankan kamera, ambil screenshot, matikan layar, hidupkan senter. Sekarang kita coba untuk yang matikan layar. Di sini ada pilihan misalnya tekan lama tombol beranda, diaktifkan. Terus kalian bisa mengaktifkan lagi yang hidupkan senter juga bisa, tekan 2 kali tombol daya. Sekarang kita akan tes semuanya. Untuk yang pertama tadi matikan layar dan layarnya mati, dan sekarang tinggal tes untuk yang tekan 2 kali untuk flash. Oke guys, dan sekarang kita akan masuk ke fitur yang kelima, yaitu mode satu tangan. Ya, dengan fitur ini kita akan lebih bisa lagi saat kedua tangan kita nggak bisa megang HP ini, misalnya yang satu lagi sibuk makan atau lagi sibuk tiduran sambil ngapain. Caranya sekarang kita akan menuju ke pengaturan, terus kalian pilih di situ ada yang namanya setelan tambahan, terus kalian bisa memilih di situ ada mode sarung tangan. Terus kalian tinggal aktifkan aja mode sarung tangan, satu tangannya maksudnya.
Terus kalian tinggal pilih mode satu tangannya, ukurannya yang 4 inch, 4,5 atau yang paling kecil 3,5 inci. Di sini ada keterangannya, geser ke kiri atau ke kanan dari tombol beranda untuk mendapatkan layar ke sisi satunya. Coba kita tes untuk mode satu tangan yang ukuran 4,5 inci. Ya, jadi seperti ini. Sekarang kita bisa geser ke bagian mana, jadi ukurannya jadi lebih enak dan lebih bisa dipakai dengan satu tangan ya. Oke guys, dan sekarang kita akan masuk ke fitur yang keenam, adalah layar split atau layar belah. Ya, jadi sistemnya di sini nanti kita akan bisa menjalankan dual aplikasi di dalam satu layar. Langsung aja kita menuju ke caranya, klik aja pengaturan. Terus kalian pilih scrolling, kalian pilih setelan tambahan. Terus kalian pilih lagi, di situ ada pintasan tombol. Terus di situ kalian bisa pilih buka layar split atau layar belah. Sekarang kalian bisa mengaktifkan, ada 3 opsi caranya. Coba kita pilih yang tekan lama tombol kembali. Sekarang kita akan tes, misalnya kita sambil chattingan WhatsApp, chatting, tekan lama tombol kembali dan layarnya jadi 2, bisa diatur tingkat kelebarannya. Dan kalian misalnya pilih aplikasi yang satu adalah YouTube. Di YouTube kalian bisa sambil nonton, misalnya di sini ada berita soal pesawat jatuh Sriwijaya SJ182. Al-Fatihah, semoga para korbannya diberi jalan yang terbaik. Oke guys, dan sekarang kita akan masuk ke fitur yang ke-7, adalah rubah notch. Ya, jadi mungkin fitur ini berguna atau enggak, aku rada kurang tahu. Langsung aja kita menuju caranya dan lihat nanti seperti apa. Kita klik aja pengaturan, terus kalian dipilih di situ bagian rada atas ada tampilan. Terus kalian bisa dipilih-pilih di situ yang namanya notch dan bar status. Dan kalian bisa memilih di situ ada yang namanya sembunyikan notch. Dan kalian bisa memilih ada 3 varian. Yang pertama notch biasa seperti ini bentuknya, dan yang kedua kalian bisa memilih sembunyikan tanpa memindahkan bar status. Terus yang ketiga jadi disembunyikan dan pindahkan bar status. Jadi sekarang itu layarnya jadi bener-bener kayak HP yang bezel, kayak nggak ada notan. Ya mungkin ini rada konyol, tapi soalnya beda ya, ini Niko tapi di sini lengkung. Tapi ini disediakan fitur seperti ini ya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke guys, dan sekarang kita akan masuk ke fitur yang ke-8, adalah bola pintas. Ya, dengan fitur ini kita akan bisa menambahkan sebuah bola-bola kecil di tepian layar yang fungsinya itu buat pintasan. Ya, langsung aja menuju ke caranya. Kalian bisa pilih pengaturan. Terus kalian bisa pilih di situ ada yang namanya setelan tambahan. Terus kalian bisa dipilih di situ ada yang namanya bola pintas. Dan kalian tinggal aktifkan aja yang namanya bola pintas tadi. Dan sebelumnya kalian bisa men-setting apa aja yang ada di bola pintasnya. Sekarang kita coba untuk misalnya balik ke layar home screen. Kita juga bisa yang namanya screenshot. Kita juga bisa yang namanya, sebentar, rada lemot HP-nya, mematikan HP. Oke guys, dan sekarang kita akan masuk ke fitur yang ke-9, adalah bangunkan layar saat notifikasi masuk. Ya, mungkin di sini akan aku coba untuk tesnya pakai HP kedua. Misalnya di sini sudah ada WhatsApp dan kita chat di sini. Cuma ada notifikasi bunyi tapi nggak hidup layarnya. Tapi nanti akan disetting agar layarnya bisa hidup. Yuk, sekarang kita menuju ke caranya. Caranya adalah sekarang kita masuk ke pengaturan. Terus kalian pilih di situ ada yang namanya layar kunci. Terus kalian pilih di sini ada keterangan bangunkan layar untuk notifikasi. Dan sekarang kita akan tes, matikan dulu HP-nya. Sekarang kita tes dari HP yang satu ini. Kita chatting. Oke guys, dan sekarang kita akan masuk ke fitur yang ke-10, yaitu komedi putar wallpaper. Ya, dengan fitur ini kita bisa mengganti-ganti wallpaper
khususnya adalah layar kunci, jadi gambarnya nggak ini aja. Kita langsung aja lihat dan caranya seperti apa. Pengaturan, terus kalian pilih di situ ada yang namanya layar kunci. Terus kalian pilih di situ ada keterangan komedi putar wallpaper, dan kalian mungkin langsung aja sambil dihidupkan. Kalian bisa pilih setting-setting di sini dan kalian bisa men-setting dari foto galeri. Misalnya aku sudah tambahkan ini tadi maksimal hanya 4 foto ya. Ada foto HP, foto Bank BRI, ada foto cewek, dan satu lagi tambahkan kopi boleh lah. Kita tinggal centang. Dan sekarang kita akan lihat apakah fiturnya berfungsi atau enggak. Kita matikan. Oke guys, dan sekarang kita akan masuk ke fitur yang ke-11 adalah mode fokus. Ya, intinya di sini akan berfungsi sebagai mode fokus, yaitu saat kita nggak mau diganggu oleh notif dari aplikasi, kita akan lebih fokus misalnya sambil belajar atau sambil ibadah atau sambil fokus me time atau seperti apalah. Langsung aja kita melihat dan nanti kita bisa cek seperti apa fitur ini. Yuk kita langsung menuju pengaturan. Terus kalian pilih scroll di situ ada yang namanya kesehatan digital dan kontrol orang tua. Terus kalian bisa pilih di situ ada yang namanya mode fokus. Terus tinggal diaktifkan aja dan kalian harus pilih aplikasi apa aja yang mengganggu. Di sini aku sudah setting misalnya WhatsApp ini mengganggu dan kita tinggal aktifkan. Dan kita akan coba untuk HP yang satu. Tadi sudah aku tambahkan WhatsApp. Sekarang tinggal kita chat dari WhatsApp orang misalnya. Dan ini nggak ada notifikasi dan kita bisa lihat saat ditelepon. Ditelepon pun nggak nyambung guys. Dan misalnya kita lihat di sini, ya memang di bagian WhatsApp udah keterangannya warnanya jadi ada abu-abu. Jadi ini keterangannya ini WhatsApp tidak tersedia. Dan mau ditelepon, mau dicat apapun nggak ada notif masuk. Dan kalau kalian akan mengakhiri mode fokusnya dinonaktifkan, otomatis notifikasi yang tadi akan muncul kembali, bukan hilang. Oke guys, dan sekarang kita akan masuk ke fitur yang ke-12 yaitu mode istirahat. Ya intinya dengan fitur ini kita akan lebih tahu jam-jam kita istirahat seperti apa dan kita lihat caranya bagaimana. Pengaturan, terus kalian pilih di situ ada yang namanya kesehatan digital dan kontrol orang tua. Terus kalian pilih di situ ada yang namanya mode istirahat. Di situ kalian harus aktifkan dan harus disetting. Misalnya kalian tidur itu jam 9 malam, kalian settingnya jam 9. Tapi karena ini live langsung dicoba, kita akan coba sekarang jam 4 lebih 1 kita mode istirahatnya, jadi kita setting di jam 4 lebih 2 ya guys. Mana lebih 2? Ya. Kita aktifkan dan kita aktifkan tiap hari misalnya. Sekarang kita tunggu di jam 4 lebih 2. Oke, jadi di mode istirahat ini layarnya jadi hitam putih. Jadi ini sebuah alarm kalau ini adalah waktunya tidur dan di mata juga jadi lebih enak. Gambarnya jadi lebih adem. Oke guys, dan sekarang kita akan masuk ke fitur yang ke-13 adalah ruang kedua. Ya, intinya dengan fitur ini kita akan menjadikan HP ini menjadi 2 ruang. Sekarang kita akan melihat caranya seperti apa. Klik aja pengaturan. Terus kalian pilih scrolling, kalian akan menemukan yang namanya fitur spesial. Kalian pilih di situ ada ruang kedua dan di sini ada sebuah keterangan. Ini buat menyimpan aplikasi dan foto secara aman. Terus ruang terpisah yang dapat dibuka dengan segera. Terus bebas resiko, ruang kedua tidak mempengaruhi berkas-berkas lain di perangkat Anda. Hidupkan ruang kedua, yuk langsung aja. Oke guys, dan setelah mengikuti prosedur-prosedur yang sangat gampang, tinggal di oke aja. Jadi HP-nya sekarang jadi seperti HP baru lagi ya, yang benar-benar nggak ada aplikasi downloadan, nggak ada data-data foto apapun di sini. Jadi benar-benar masih kosong. Jadi intinya jadi satu HP bisa digunakan oleh 2 ruang. Oke guys, dan sekarang kita akan masuk ke fitur yang ke-14 adalah Game Turbo. Ya intinya dengan fitur ini itu buat memaksimalkan atau meningkatkan performa HP ini buat ngegame seperti itu ya. Mungkin langsung aja kita lihat
Klik aja pengaturan, terus kalian pilih di bagian bawah itu ada yang namanya fitur spesial, terus kalian pilih ini yang paling atas, game turbo. Kita klik dan kita lihat apa yang terjadi. Dan yang terjadi adalah di sini kita itu disuruh kayak ngedownload. Kenapa disuruh ngedownload? Karena aku sendiri nggak pasang game di HP ini. Aku bukan gamer, jadi nggak bisa ngomong banyak. Mungkin kalian bisa menuliskan di kolom komentar seperti apa sih fitur game turbo dan efeknya beda banget nggak sih? Oke guys, dan sekarang kita akan masuk ke fitur yang terakhir, yang ke-15 adalah balasan cepat. Fiturnya ini masuk di dalam fitur spesial di pengaturan ya. Ini lebih ke sharing malah. Fitur spesial, cuma setelah aku setting balasan cepat itu dampak dan efeknya itu nggak beda banget guys. Aku belum tahu ini seperti apa. Ini rada konyol sih malah jadi seperti ini ya. Mungkin coba kalian coba di HP kalian itu dampak dan impactnya seperti apa. Di HP ku kok nggak begitu ya. Sudah aku tes buat di sini ada keterangan kan buat WhatsApp balasan cepat, tapi kenyataannya nggak beda jauh guys. Diaktifkan sama dimatikan itu nggak ada bedanya ya. Mungkin kalian bisa tulis fitur ini seperti apa di HP kalian. Yo. Oke guys, dan begitulah 15 fitur penting di Xiaomi Redmi 8A Pro. Ya, terlepas dari penting atau enggaknya, kok rada kurang tahu karena beberapa fitur masih ada yang belum optimal. Mungkin video sharing seputar dunia fitur penting di Xiaomi Redmi 8A Pro sekian. Dan tetap jangan lupa komen aja bebas. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.